Oke, selamat datang teman-teman di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passion expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Jadi malam ini kita akan bahas mengenai pengenalan UX SEO untuk pemula yang dibawakan oleh Mas Tito. Mas Tito sendiri sudah 2 kali mengisi di Dewa Talks official dan membawakan mengenai UX SEO dan mostly dari teman-teman tuh sangat menyukai apa yang Mas Tito bawakan. Jadi aku mengundang Mas Tito lagi nih. Bagi yang belum tahu Mas Tito sendiri adalah trainer digital marketing yang sudah berkecimpung di dunia bisnis online dan juga digital marketing sejak 2015 dan Mas Tito sendiri juga sering mengisi seminar-seminar yang berkaitan dengan digital marketing maupun bisnis online. Mungkin dari Mas Tito boleh nyalain kameranya Mas Tito dan sedikit sapa nih teman-temannya sebelum memulai masuk ke topiknya. Oh, sorry. Cek 1 2. Halo semuanya. Selamat malam. Selamat malam Mas Tito. Apa kabar Mas Tito? Baik. 2 kali ya, Oke. benar ya? Berarti ini ketiga kali Mas Tito untuk isi ketiga di kali? sini. Oke. Iya betul ketiga kali, mantap banget Mas Tito. Teman-teman udah bisa dengar Mas Tito dan lihat video Mas Tito belum? Ayo infoin di chat ya, jadi kita juga tahu. Oke, sip, dengar ya. Malam. Sip, Oke. aman. Oke, aman. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Tito karena sudah mau mengisi kembali di Dewa Talks. Semoga nggak bosan Sama-sama. ngajarin teman-teman Dewa Talks. Oh, pasti. Ya Mas Tito. Jadi untuk malam ini kita akan bahas mengenai pengenalan UX SEO untuk pemula ya Mas Tito. Jadi nanti Mas Tito akan membawakan pengenalan dasar UX SEO, fungsi-fungsi UX SEO dan juga prakteknya juga ya Mas Tito. Jadi nanti selain materi, Mas Tito juga akan ada praktek langsungnya untuk penggunaan UX SEO ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku serahkan waktu dan tempat pada Mas Tito nih untuk membawakan materinya. Ya. Oke. Udah ya? Udah. Share screen ya? Oke. Boleh share screen. Kelihatan nggak, Bintang? Kelihatan ya? Ya? Ini browsernya Mas Tito. Nah, sekarang slide. Oke, cek 1 2. Oke, semuanya selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Dewa Talks dan terima kasih juga untuk teman-teman Dewa Web. Wah, ini pelanggan setia. Dan memang senang juga ya ngisi di Dewa Talks. Jadi udah 3 kali benar saya ngisi di Dewa Talks. Dan memang selalu saya iakan ya kalau misalnya permintaan dari Dewa Web. Oke, saya isi selalu dan memang materinya kebetulan tentang SEO. Dan kalau misalnya UX SEO sendiri, itu saya sudah pakai UX SEO itu dari tahun berapa ya? Kurang lebih 2016 ya, 2016. Dan UX SEO memang selalu update teman-teman. Itu kabar baiknya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan SEO kita. Oke, perkenalan saya kayaknya tadi udah disampaikan ya oleh Lintang dan yang mau saya sampaikan adalah benar gitu ya. Jadi saya ada webnya tito.co.id, biasa ngisi seminar dan sebagainya gitu ya. Dan masa pandemi memang semua udah full online, jadi memang seminar dan workshopnya juga full online gitu ya. Baru aja kemarin social media analytics itu dari Tempo ya, 2 hari yang lalu. Itu minta untuk ngisi social media analytics, oke saya bisa ngisi dan ya udah gitu workshop seharian. Nah kurang lebih aktivitasnya seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Sedang bangun startup juga, startupnya IwoPay. Nah, sabar karena belum launching juga ya. Tapi nanti akan kita kabarin kalau misalnya udah launching. Sekarang udah tinggal pengembangan di aplikasi di iOS. Kalau udah iOS selesai baru akan launching gitu ya aplikasinya. Oke, ngomong-ngomong tentang ini ya, tadi teman-teman di sini banyak yang mahasiswa, banyak juga yang baru mau belajar. Saran saya sih memang teman-teman beruntung, ya, maksudnya yang saya lakukan adalah teman-teman beruntung ya, udah mau mengenal digital marketing dan memang ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena sangat luas ya peluang digital marketing itu sendiri ya, teman-teman bisa jualan online, teman-teman bisa kerja di sebuah perusahaan yang butuh digital marketing dan faktanya begitu saya keliling perusahaan-perusahaan memang mereka sangat membutuhkan digital marketing ya, digital marketer. Jadi mereka bahkan kesulitan jujur aja untuk mencari seorang digital marketer dan ini adalah fakta, beberapa perusahaan ngomong seperti itu. Karena memang mereka sudah gini, banyak perusahaan yang masih mengandalkan teknik marketing lama. Cuma sekarang kita tahu sendiri faktanya banyak juga yang mereka yang tutup karena nggak kuat dengan desakan digital marketing atau model bisnis baru yang udah ditawarkan di Indonesia itu sendiri. Dan bersyukur ada Dewa Talks teman-teman, jadi bisa tahu perkembangan yang ini ya, yang lebih cepat dan juga saat teman-teman mahasiswa mungkin saya ngerasain juga gitu betapa sulitnya informasi yang dapat dari luar gitu ya, karena belum familiar dengan Zoom meeting, tapi sekarang kita udah tahu banget ya
Dengan adanya pandemi, anak SD pun udah bisa klik sendiri, buka meeting sendiri, dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah percepatan dari teknologi itu sendiri dan informasi pastinya. Negatifnya apa? Negatifnya berita hoax juga cepat-cepat menyebar dan lain sebagainya ya, tapi tinggal kita bagaimana menyikapinya aja, itu yang paling penting. Nah, oke, kita langsung masuk ke materinya tentang UA/SEO, tapi saya mau bahas sedikit dulu tentang SEO-nya. Karena yang penting adalah nanti teman-teman tahu, oh konsep SEO seperti ini. Bahkan nanti teman-teman ada juga kan yang aliran, oh mas saya nggak pakai UA/SEO. Saya itu misalnya saya nggak mau pakai plugin supaya website saya makin enteng, misal seperti itu. Atau misalnya saya punya aliran lain mas, nggak pakai UA/SEO, pakai plugin ini, boleh juga ya. Boleh banget, jadi nggak ada masalah sama sekali. Cuma intinya adalah UA/SEO itu cuma membantu kita supaya kita tahu mana yang belum kita lakukan yang sesuai dengan kaidah SEO. Oke, langsung aja, yuk. Nah, tentang SEO, Search Engine Optimization ya. Nah, mungkin teman-teman baru belajar orang ngomongin SEO, SEO apa sih SEO gitu. Misalnya, oh lu SEO-nya bagus apa enggak, nilai SEO lu berapa, dan sebagainya gitu kan. Nah, yang paling gampang adalah ini, pengertiannya yang menurut saya paling gampang ya. Optimasi yang dilakukan oleh Google untuk mengapresiasi konten website yang layak masuk page one. Saya pilih dulu ya. Nah, nih. Jadi itu hanya sebagai bentuk apresiasi aja ya teman-teman ya dari Google, karena dia menginginkan konten yang ada di page one itu bagus, informatif, asli, dan lain sebagainya lah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, intinya adalah optimisasi. Nah, optimisasi oleh Google ini itu tidak dilakukan oleh orang ya, orang manusia hidup enggak. Cuma yang buat manusia iya, gitu ya. Nah, itu disebut dengan apa? Nah, yang disebut dengan algoritma. Oke, algoritma Google. Algoritma Google sendiri sebenarnya berubah-berubah dan kabarnya udah jauh lebih banyak dari ini. Cuma yang paling inti adalah 3 ini yang ingin saya sampaikan. Sistem crawlingnya juga beda. Jadi sistem bagaimana Google bisa mendeteksi jutaan atau bahkan miliaran konten yang masuk itu menggunakan algoritma ini. Dan untuk menentukan page one atau enggak itu juga menggunakan algoritma ini. Nah, sekarang kita akan mengenal 3 algoritma dari Google, di mana algoritma ini adalah yang menjadi inti ya. Dan kita harus tahu juga sebenarnya inti dari Google itu apa sih, Google maunya apa sih. Ini ibarat kata kita mau nyenengin Google lah. Kita mau nyenengin Google dengan konten yang kita berikan. Terus teman-teman tadi ada yang punya website. Nah, yang udah punya website pasti tahu banget ya bagaimana perjuangannya gitu ya untuk bisa di page one Google. Terutama kalau misalnya teman-teman berjuang dengan kata kunci yang sudah sangat sulit gitu untuk dikuasai atau pemain di kata kunci tersebut udah banyak. Nah, itu pasti teman-teman akan bisa dibilang ya susah gitu ya, butuh backlink, butuh konten yang banyak, butuh penulis, butuh jasa penulis, butuh apa dan sebagainya, itu semua kompleks ya untuk hanya bisa di page one Google. Nah, pertanyaannya tuh adalah apa sih untungnya sebenarnya page one Google nanti? Nah, itu akan kita bahas ya. Gitu. Nah, sekarang kita bahas algoritmanya dulu. Oke, nah kalau Panda itu seperti apa? Ya. Google Panda itu tidak menyukai konten yang copy paste. Jadi kalau misalnya teman-teman main website dari tahun 2000 misalnya berapa 12 ya, 11, 10 gitu ya. Udah lama lah main website. Dulu tuh masih zamannya Blogspot ya. Gitu. Bahkan kita mungkin tahu Raditya Dika ya, dia udah ngeblok dari udah lama banget gitu ya. Nah, kalau seperti itu tergantung dari kita mau sikapinya seperti apa ya. Tapi Google dulu memang belum seperti sekarang. Sekarang itu udah lebih kompetitif gitu ya, dan memang lebih sulit untuk menguasai kata kunci tertentu. Kalau misalnya dulu teman-teman masih bisa konten copy paste, teman-teman tambahin dikit itu masih bisa page one, atau misalnya copy paste aja, cuma teman-teman banyakin link, banyakin kata kunci yang ada di teks tersebut. Contoh, zaman dulu tuh masih bisa ngomongin gini, contoh misalnya jual kursi gaming gitu ya. Dulu udah kursi gaming belum sih? Oke, katakanlah udah ada ya. Jual kursi gaming di mana misalnya Jakarta gitu, atau jual kursi gaming. Nah, di dulu tuh masih bisa teman-teman pakai kata jual kursi gaming tuh di paragraf paling bawah itu diulang-ulang berulang-ulang gitu ya. Jadi supaya oh ini memang website yang menjual kursi gaming, itu maksudnya dulu algoritma Google. Tapi sekarang udah nggak bisa kayak gitu ya, karena udah ada ketentuannya. Gitu ya. Apalagi dulu cuma copy paste udah bisa page one. Nah, sekarang juga udah nggak bisa. Karena apa? Karena Google udah nggak menginginkan websitenya kontennya copy paste.
Jadi solusinya adalah satu, konten berkualitas dan asli. Mungkin di sini heran Mas, saya udah posting puluhan ribu artikel gitu ya, tapi kalau itu kopas semua, kalau misalnya teman-teman bersaing di kata kunci yang sulit, nah itu memang agak berat di page one ya. Oke, jadi seperti itu. Gambar asli, nah gambar asli itu maksudnya gini, Google itu kan memang menginginkan platformnya semakin baik. Jadi kalau misalnya semakin baik, dia juga ingin semua platformnya semakin baik, baik itu menunya dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan Google Image. Ya, jadi kalau misalnya dulu kita masih ingat banget, mungkin teman-teman juga merasakan gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita nyari sesuatu, contoh martabak enak, bakso enak dan sebagainya gitu. Masih ada foto-foto yang mengandung screenshot, gambarnya sama persis gitu ya, di-upload ulang. Nah, teman-teman coba buktikan teman-teman nyari sekarang gitu ya. Dalam satu layar teman-teman nih, misalnya laptop gitu atau komputer atau PC dan sebagainya atau misalnya gadget, ya. Teman-teman bisa pastikan ada nggak gambar yang sama gitu ya dalam satu layar gitu. Nah, kemungkinan nggak akan ada ya. Kenapa? Karena Google sudah menerapkan algoritma ini. Nah, artinya dulu-dulu yang berjaya dengan konten copy paste-nya atau misalnya gambarnya tinggal di-upload, itu benar-benar hilang dari page one ya. Itu sejarahnya SEO itu seperti itu ya. Gitu. Dulu orang main SEO wah mudah sekali, sekarang butuh lain sebagainya lah gitu ya. Untuk menguasai kata kunci, terutama kata kunci yang sulit. Ya. Next, Google Penguin. Nah, ini yang biasanya kalau misalnya teman-teman pakai kata kunci yang sulit, nah teman-teman ini ya berusaha untuk lolos dari si Google Penguin ini gitu ya. Karena apa? Nah, Google akan menghapus web-web yang curang dengan memasang ribuan backlink. Nah, backlink itu sendiri apa sih? Mas Ito, backlink itu gini. Contoh misalnya saya dan Lintang nih, gitu ya. Saya dan Lintang sama-sama, misalnya kita berdua sama-sama jualan mie ayam, misalnya contoh. Nah, teman-teman datang ya kedua-duanya gitu ya, kedua-duanya. Terus teman-teman merasa mie ayam Lintang ini lebih enak gitu ya, ya Lintang lebih enak. Nah, terus teman-teman akan bilang kan ke semua orang, oh mie ayam beli mie ayam Lintang aja gitu, jangan kayak yang Mas Tito nih misalnya. Kenapa lebih enak, bagus gitu ya, tampilannya juga bagus dan sebagainya. Teman-teman menceritakan itu. Nah, backlink sifatnya juga seperti itu. Jadi, kita memberikan namanya rekomendasi. Jadi ada website yang memberikan rekomendasi ke kita bahwa artikel kita memang dengan konten yang seperti ini gitu ya. Menjelaskan tentang konten yang seperti ini. Nah, tentu backlinknya berarti kan harus yang sama ya. Jadi itu yang kerennya dari Google. Jadi kalau misalnya ada orang menjelaskan atau menceritakan tentang yang tadi misalnya bakso enak gitu ya atau mie ayam enak. Nah, dia akan memastikan bahwa kita dapat backlink kalau misalnya kita jualan juga. Itu benar-benar dari konten yang juga menjelaskan tentang hal itu. Gitu ya. Cuma ya dalam segala ini maksudnya segala ilmu gitu ya. Itu selalu ada namanya black hat gitu ya. Atau ada cara lain lah gitu. Atau misalnya ada ilmu hitam misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa website kita itu ditembak oleh ribuan backlink gitu ya. Nah, backlinknya tuh udah ngarang aja gitu, bebas mau dari mana aja gitu. Dan biasanya ada jasa-jasa yang seperti itu juga gitu ya, menembak ribuan backlink ke website kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu efektif atau enggak? Itu kembali dari teman-teman. Karena faktanya ternyata Google sudah bisa mendeteksi hal itu. Jadi dia udah tahu mana backlink yang bagus, mana backlink yang enggak bagus. Nah, jadi intinya Google akan menghapus web yang curang dengan masang ribuan backlink. Mas, maksudnya hapus apa? Maksudnya hapus itu bukan terus website kita hilang, enggak. Gitu ya. Cuma website kita memang untuk di page one itu akan sulit. Nah, ini terutama teman-teman juga hati juga kenapa website itu butuh backlink karena takutnya ada orang iseng atau misalnya kompetitor gitu ya, itu memasang website kita menjadi backlink di website-website yang konten dewasa gitu kan. Nah, itu juga hati-hati karena Google melihat wah ini melarang apa? Ya melarang ini ya, melanggar ketentuan ya dari Google itu sendiri kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman juga perlu hati-hati di bagian backlink ini ya. Jadi jangan sebenarnya intinya adalah jangan asal beli backlink gitu. Jadi harus pilih-pilih yang bagus dan memang kalau bisa tuh mending yang nggak terlalu banyak dapatnya cuma sesuai gitu ya backlink. Nah, ini yang teman-teman juga harus paham ya. Kalau sekarang sih kebanyakan udah mobile friendly dan banyak developer juga udah menyadari itu gitu ya. Cuma masih ada aja gitu website perusahaan itu yang nggak mobile friendly ya teman-teman ya. Jadi sangat menguntungkan kalau misalnya teman-teman menemukan website perusahaan yang nggak mobile friendly gitu ya.
terus teman-teman bisa membuat website dan menawarkan jasa tersebut, silakan gitu ya. Itu bisa banget. Karena faktanya masih banyak perusahaan yang memang nggak update tentang website mereka, bahkan nggak tahu kontennya udah lupa gitu di dalam website apa dulu pernah beli, itu banyak kejadian saya nemuin gitu ya. Nah, akhirnya mereka ya udah begitu buka website loh, oh website-nya begini ya, harus di zoom-zoom segala macam, itu baru sadar ya. Gitu. Karena memang awalnya hanya untuk sebagai company profile muncul di website, sudah gitu aja kan mereka. Nah, ternyata kalau misalnya kita fokusnya pada page one Google, itu haram ya, hukumnya haram gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya teman-teman berharap page one Google dengan website yang nggak responsif kalau sekarang. Jadi sekarang harus responsif. Bahkan keterangan di Google Search Console, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu, di situ kalau misalnya kita ada konten yang menyebabkan tidak mobile friendly, itu akan langsung disilang ya. Ada penilaian yang kamu harus memperhatikan website kamu lah gitu. Website kamu harus mobile friendly. Nah itu kita harus ini juga ya, harus was-was juga ya. Gitu kurang lebih itu harus paham. Biasanya yang walaupun platform yang kita pakai, contoh misal WordPress dan sebagainya sudah mobile friendly, cuma terkadang kalau misalnya teman-teman kayak embed maps atau misalnya embed konten YouTube atau misalnya image-nya gitu ya, resolusinya terlalu besar, itu juga bisa menyebabkan ini ya, di mobile tuh harus geser image-nya gitu. Teksnya udah mobile friendly, ternyata image-nya malah melebar gitu, konten maps-nya malah melebar atau YouTube-nya malah melebar. Nah itu teman-teman juga harus paham tentang bagaimana ngedit height dan width-nya sesuai dengan ukuran mobile itu sendiri. Oke, jadi ini yang diinginkan oleh Google. Nah pertanyaan selanjutnya Mas Tito, oke kita udah tahu nih, ya itu algoritma Google yang intinya seperti itu. Nah terus cara agar website kita rank 1 Google tuh apa sih? Gitu ya. Nah teman-teman kabar baiknya, ada 2 ternyata cara optimasi website. Oke misalnya Mas Tito saya nggak mau beli backlink dulu, saya maunya ya udah gitu, update artikel aja. Bisa ya. Karena apa? Karena optimasi website itu memang ada 2. Yang pertama itu on page dan kedua off page. Kalau on page itu optimasi dari dalam. Kita harus tahu judulnya, terus tag-nya bagaimana, deskripsi, keyword density atau kepadatan kata kunci ya. Terus banyaklah pokoknya. Nanti kita akan bahas lebih detail di pluginnya USEO itu tadi. Nah, off page SEO itu adalah optimasi web berdasarkan yang tadi saya katakan ya, referensi web lain. Jadi penting sekali kenapa banyak media sekarang, teman-teman harus paham gitu ya, harus perhatikan juga. Kenapa media-media sekarang itu banyak share di sosial media, baik itu Twitter, Facebook, misalnya Line Today gitu ya, Line, atau misalnya apa lagi nih, WhatsApp gitu ya. WhatsApp itu biasanya ini sih, yang bukan dianya yang share ya, tapi orang yang share juga ya. Tapi itu sangat membantu gitu untuk ini juga ya, untuk off page ya, optimasi dari off page itu sendiri. Sama Instagram, biasanya Instagram juga di Instastory mereka kalau followersnya udah lumayan gitu ya, di atas 10.000 kan udah bisa swipe up link biasanya udah bisa gitu lah sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena mereka butuh off page-nya ya, butuh optimasi webnya dari segi off page. Jadi referensi dari sosial media itu juga ada penilaiannya. Mas itu kalau kita nggak bisa seperti media nih yang powerful dan sebagainya gimana? Ada caranya yaitu teman-teman bisa menggunakan Facebook Ads ya, Facebook Ads untuk klik link ke website teman-teman. Itu untuk awal jujur aja menurut saya itu wajib. Kenapa? Karena website awal itu kan masih masalah dengan indexing yang kurang cepat ya. Itu tuh website itu baru jadi nih. Terus kalau berharap indexingnya cepat tuh menurut saya juga nggak mungkin kan ya gitu ya. Indeksnya bagus. Nah itu caranya adalah dengan diiklankan. Oke, dan lain sebagainya teman bisa bisa banyak lah gitu. Nah terus selanjutnya apa nih kalau misalnya on page nih kurang lebih nanti akan ada di USEO, cuma ada beberapa yang nggak ada di USEO gitu ya. Yang pertama ada riset kata kunci. Riset kata kunci kalau misalnya kita on page optimization itu penting banget ya. Riset kata kunci ini tentu tidak ada di USEO. USEO hanya sebuah panduan ya. Ini saya kasih tools tambahan dan gratis, nggak bayar sama sekali. Teman-teman bisa pakai keywordtool.io. Ya, minimal 300 kata. Ya, kalau misalnya teman-teman nanya, halo kami menjual mie ayam enak sekali, kunjungi store ini kami gitu misalnya kayak gitu. Itu nggak kayak gitu ya. Terus saya teman-teman menjelaskan cara hidup sehat. Cara hidup sehat yang benar adalah makan. Titik gitu ya, selesai gitu teman-teman ngasih foto, selesai. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Nah, jadi minimal harus 300 kata. Mas, kenapa sih 300 kata? Sebenarnya 300 kata ini adalah panduan dari USEO.
Untuk Google sendiri, dia tidak menyertakan, pakemnya itu berapa itu enggak, gitu ya. Cuma intinya tuh adalah artikel tersebut informatif dan terlihat memang enak dibaca gitu ya, dan jelas yang disertakan tuh jelas gitu. Biasanya ada judulnya, ada paragrafnya, terus ada kalimat pertamanya dan lain sebagainya gitu. Bahkan kalau artikel bahasa Inggris, Google itu sekarang melihat, namanya ini ya, readability. Readability itu, ini enak nggak sih dibaca gitu. Jadi kata sambungnya, konjungsinya, conjunction dan sebagainya itu dinilai ya. Ayo artikel bahasa Indonesia dia nggak sampai sedetail itu untuk si SEO itu sendiri. Nah itu teman-teman ini ya harus paham ya. Jadi 300 kata itu adalah bukan pakem banget gitu ya. Tapi sebenarnya semakin banyak itu semakin baik. Berarti kalau saya 10.000 kata mas, nah silakan coba buat aja 10.000 kata ya itu nggak semudah ini ya, nggak semudah membalikan telapak kaki ya, susah banget soalnya. Untuk teman-teman harus konsisten, eee, ya posting 10.000 kata gitu kan, oke. Nah terus foto 4 asli semua gitu ya, kalau misalnya foto 4 juga nggak ada pakem asli, cuma saya intinya adalah yang saya lihat yang bagus-bagus, biasanya website-website yang bagus gitu, yang page one gitu ya, dengan kata kunci yang sering saya ini lihat gitu. Memang fotonya selalu lebih dari satu ya, jadi informatifnya itu jelas, bahkan kadang memberikan infografik. Nah, teman-teman juga harus bisa belajar tuh tentang buat infografik gitu ya. Yang kalau gratis pasti Canva, Canva gratis banget infografiknya tinggal dipakai. Teman-teman pasti udah familiar juga dengan itu. Gitu ya. Dan kalau bisa asli semua gitu ya, jangan screenshot atau misalnya copy paste, apalagi download terus diupload gitu ya, itu kelihatan banget. Kalau mau screenshot pas udah mentok nih harus screenshot gitu ya misalnya. Oh ya udah kalau screenshot paling nggak ditambahkan karakter tambahan. Yaitu bisa biasa kan ada tanda panah, ada nama website kita dan sebagainya masih bisa diedit lagi kan itu bisa. Oke. Artikel ada internal dan outbound link. Nah, ini maksudnya apa Mas Ito? Internal link tuh gini. Itulah kenapa kita jangan heran kalau di website media gitu ya, itu kan ada halaman 1, 2 sampai padahal kita intinya apa gitu kan. Cuma dia memberikan di halaman terakhir gitu kan nyebelin banget ya. Gitu. Akhirnya kita sampai menuju ke ya udah satu-satu gitu. Atau biasanya dia juga ngasih baca juga gitu kan. Baca juga di dalam artikel tersebut ya, bukan keluar dari konten terus ada foto, ada artikel lain bukan gitu, tapi di dalam artikel tersebut. Nah, itu adalah internal link ya, internal link. Jadi itu supaya kita berharap sebenarnya dari internal link itu adalah tingkat bounce rate atau rasio pentalan yang diminta oleh Google itu kecil. Nah, bounce rate itu apa? Kalau bounce rate itu gini, jadi Google tuh intinya nggak pengen website itu dikunjungi cuma sekali, gitu ya. Dia berharap website itu yang bagus, ya memang bisa dikunjungi beberapa kali, gitu ya. Jadi baca lagi, gitu. Nah itulah kenapa Google pengen artikel kita itu ada internal link supaya orang itu nggak begitu baca, selesai, gitu ya. Terus dia close, nggak pengen gitu ya. Dia pengen terus-menerus bacanya. Nah jadi teman-teman harus ada internal link. Outbound link, nah outbound link itu apa? Outbound link itu sebenarnya itu untuk mempermudah website kita diindeks oleh Google itu sendiri gitu ya. Nah, pastikan outbound link kita itu outbound link yang bagus. Nah, biasanya dan kalau bisa ya nggak jualan juga ya, nggak kompetitor juga gitu. Nah, biasanya yang paling sering itu adalah Wikipedia karena Wikipedia itu nggak ada jualannya ya, nggak ada jualannya sama sekali. Itu website-website ini dan ada juga banyak yang lain. Teman-teman bisa cari sendiri. Itu outbound link misalnya teman-teman menjelaskan tentang hidup sehat. Nah, teman-teman bisa lihat hidup sehat Wikipedia gitu. Terus linknya kita jadikan di outbound link dari website kita. Itu boleh juga. Terutama website-website yang baru itu butuh banget ya outbound link dari website-website yang sudah terindeks sebelumnya. Oke. Foto mengandung kata kunci tertarget pasti ya, karena akan masuk di Google Image. Jadi kalau misalnya bahkan yang pertama itu biasanya kita, kok nggak ada di page one, ternyata di Google Image kita muncul gitu ya, itu sering banget. Ternyata memang indexing image juga penting ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa image kita harus mengandung kata kunci yang tertarget. Jadi kita nargetin kata kunci apa, itu harus tergantung di situ dimasukkan ke dalam alternatif teks. Oke? Kalau ada tambahkan video YouTube. Nah, Google kan satu ini sama YouTube kan satu ini sama Google ya. Nah, kurang lebih maksudnya apa sih? Satu, Google senang juga kalau misalnya kontennya itu bersifat audio visual di dalam website. Jadi dia pengen ya udah platform dia kan ada YouTube gitu ya. Kalau bisa informasi lebih pun juga ada dari video tersebut tentang konten itu.
Itulah kenapa teman-teman jangan heran sekarang banyak juga media yang upload YouTube dulu, baru dia buat artikel di websitenya dia gitu ya. Karena dia sudah tahu bahwa Google senang gitu akan hal itu dan itu akan memperkuat juga gitu. Jadi sekarang website berita itu udah ada konten YouTube-nya ya, hampir semua dan itu memang udah jadi apa namanya on page optimization gitu. Kalau ada info lokasi tambahkan Maps. Maps ini lebih ke ini sih, misalnya kalau teman-teman memang menjual sesuatu atau memberikan informasi sesuatu di daerah tertentu, nah itu bisa juga mendapatkan maps di dalam artikel gitu ya. Itu akan jadi nilai plus juga. Artinya teman-teman artikelnya lebih informatif dan juga nggak cuma teksnya aja gitu. Oke, nah itu kurang lebih ini ya, on page SEO. Nah teman-teman kalau misalnya SEO panduan lengkap SEO itu sudah ada dari Dewa Web, nah itu ya, saya kasih linknya di situ dan nanti materinya juga udah bisa didapetin ya. Udah tinggal diklik aja itu panduan lengkap SEO update. Nah itu udah lebih lengkap lagi dan teman-teman bisa lihat di sana bagaimana penjelasan tentang SEO dan lain sebagainya itu bisa teman-teman pelajari. Oke, sekarang saya akan praktekin. Ya. Saya punya artikel, ini saya praktekin ini ya, posting artikel. Nah kalau misalnya teman-teman main SEO, ini akan jadi kebiasaan yang familiar banget ya. Nah ini yang paling mudah, jadi saya memang pakai websitenya tuh ini ya, WordPress ya teman-teman ya. Nih, cuma memang sudah apa namanya sudah beli hosting dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini baru saya update lagi karena ini, nah ini ilmu nggak tertulis juga. Pastikan teman-teman pilih plugin itu yang ini ya apa namanya selalu update. Nah kalau plugin selalu update tuh enak ya. Jadi kita aman dari ini ya, malware. Biasanya malware soalnya masuk dari kayak gini-gini ya. Plugin-plugin yang nggak update gitu. Oke. Saya akan pilih artikelnya dulu. Ya. Jadi menaruh di mana artikelnya. Nah contoh misalnya ini ya. Ini saya ada ini juga jasa pembuatan video ya. Karena yang ngerjain PH film. Nah ini contoh saya mau masukin ya ke teman-teman ke website ini ya. Ini contoh aja buat teman-teman sekalian. Contoh misalnya ini deh video. Nih misalnya kok enggak yang ini deh, yang sudah pernah saya edit nih ya view profil perusahaan. Nih contohnya ya teman-teman ya. Nih. Nah contoh ini kita ada berapa kata nih teman-teman bisa lihat 588 kata ya. Ada 588 kata dan ini sudah sesuai dengan ketentuan USEO itu sendiri. Jadi kalau udah lebih dari 300 ya udah pede aja ya, apalagi ini artikel yang beli gitu ya. Saya nggak ngetik sendiri sebenarnya. Udah dari dulu saya nggak ngetik ya. Kenapa? Karena saya menyadari kosakata yang saya miliki itu nggak banyak ya. Jadi kita juga harus tahu kemampuan kita. Kita senang nulis atau enggak. Kalau misalnya enggak ya memang kita harus rela, bukan rela ya. Memang jatuhnya kayak ya udah investasi dunia digital gitu kan. Jadi kita ini aja beli aja gitu. Jadi udah tinggal optimasi. Nah ini kita tentuin judulnya ya, judulnya udah ada nih ya. Udah tinggal copy paste, selesai ya. Nah, artikel sudah jadi. Nah selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah kita optimasi USEO-nya. Oke, kita optimasi USEO-nya. Nah USEO sendiri itu ada di sini ya teman-teman ya, kita bisa lihat tuh. Jadi ini ada, kalau misalnya kita masukin, nah kalau kita belum masukin kata kunci, dia cuma dikit ya ngasih taunya ya. Cuma begitu kita masukin kata kunci, bisa kata kunci itu judul, ya. Misalnya video profil perusahaan, udah kayak gini ya. Nah, kalau jasa pembuatan video profil, boleh deh gitu, kata ya. Nih. Oke, seperti ini. Nah, dia langsung ngasih loh penilaiannya ya. Ada yang bagus, ada juga yang jelek nih. Merah nih artinya kamu nggak sesuai nih sama keinginan dari USEO itu sendiri ya. Seperti yang tadi. Ini saya jelaskan satu-satu supaya teman-teman nanti bisa ngulang video ini dan tahu maksudnya apa. Yang pertama, outbound link. Outbound link itu apa? Artinya USEO bilang, hey kamu ngasih outbound link dong di artikel ini gitu ya. Nah dia langsung bilang add some gitu ya, tambahin gitu ya. Tambahin beberapa. Ya udah, oke, berarti kita belum ada outbound link. Nah,
Nih, kebetulan ini kan sudah ada websitenya nih. Nah ini ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini merah. Nah sekarang saya mau masukin nih, ya. Jadi outbound link saya adalah ke website yang ya si Homepimpa Cinema ini ya, yang udah saya buat ya. Nah contoh ini udah tinggal Ctrl K, kemudian tinggal masukin ini ya, linknya. Oke, kayak gini. Ya, biasanya saya selalu open in new tab dan saya oke gitu kan. Dia kan biasanya ada gininya ya. Oke, ini saya bold aja deh biar ya. Nah kayak gitu. Nah kalau udah, nah teman-teman bisa lihat ya, outbound link udah nggak ada lagi nih. Ya, outbound link sudah good job. Artinya oke, kamu udah memberikan outbound link ya ke website keluar dari si tito.co.id ini kan. Nah terus selanjutnya ini, oke yang hijau dulu deh. Ini yang hijau ya, ntar saya biar satu-satu yang merahnya. Key phrase in introduction, well done. Maksudnya apa? Jadi kata kunci kamu itu ada di paragraf pertama ya. Jadi paragraf pertama itu kan ada tuh jasa pembuatan video profil. Nah ini penting ya, banyak banget teman-teman tuh yang baru main website, ya udah wah saya hobi sekali menulis gitu ya. Habis itu tapi nggak ini ya, maksudnya nggak kepikiran oh ternyata harus ini kata kunci gitu ya. Terus wah nggak apa-apa yang penting bahasanya bagus. Nah ternyata ini membantu si Google untuk mengindexing ya, indexing kata kunci yang kita inginkan. Kita mau menguasai kata kunci apa sih? Jadi key phrase itu harus ada di paragraf pertama. Oke. Key phrase length, good job. Nah, jadi kata kunci ya, kata kunci ini menurut dia 4 kata itu udah bagus gitu ya, maksimal. Coba ya saya tambahin perusahaan. Misalnya kita emang jadi kata kunci itu gitu ya. Nah, key phrase length-nya menurut dia tuh ya, kalau 5 kata itu kepanjangan Mas Tito gitu ya. Jadi maksimum tuh 4 kata gitu kan. Ya udah kita ikutin ya. Tuh. Oke. Nah, jadi kayak gini. Ya. Jadi itu ya key phrase language. Previously use key phrase. Just not use key phrase for very good. Nah, jadi saya itu belum pernah memasukkan kata kunci ini dalam website ini. Jadi waktu itu sempat ada yang bilang kalau kita buat artikel, udah itu langsung bidik aja kata kunci satu dulu gitu ya. Jadi misalnya 10 artikel itu bidik kata kunci satu. Ternyata itu nggak diinginkan oleh Yoaseo. Kenapa? Karena key phrase kita itu harus berbeda gitu ya. Bagusnya adalah kalau seperti ini, website kita jadi kaya akan kata kunci ya. Jadi memang membidik banyak kata kunci gitu. Itu yang diinginkan oleh Yoaseo juga gitu. Jadi jangan sampai kita sama kata kuncinya sama persis ya, sama persis dengan artikel-artikel yang sebelumnya. Nah ini ya, text length contain 575 words, good job. Jadi ada 575 kata dalam artikel ini dengan minimal dia tuh 575. Ini kalau misalnya teman-teman nggak percaya, ini coba saya jangan dihapus ya. Ntar kita add new lagi deh artikel yang jeleknya ya. Ntar saya contohin lagi. Key phrase in title. The exact match to focus key phrase appears at the beginning of your title. Good job. Jadi kata kunci saya ada di judul. Ini penting banget ya teman-teman. Banyak yang mungkin nggak sadar. Ternyata judul ini sangat membantu Google untuk kita tuh mau menguasai kata kunci apa. Jadi misalnya kita mau ada kata kunci jasa, ini misalnya jasa buatan video profil gitu ya. Terus saya teman-teman menakjubkan gitu ya. Production house ini bisa membuat sebuah video profil gitu ya. Jadi nggak kayak gini gitu, jasa pembuatan gini gitu. Terbaik sedunia akhirat misalnya gitu kan. Nah tapi kan nggak mengandung kata kunci ini kan. Nah itu jadi sebenarnya itu jangan ya, gitu kan. Jadi harus ada kata kunci ini. Jadi walaupun dengan judul-judul seperti itu, nah itu oke lah kalau misalnya teman-teman mau add, nah itu boleh lah gitu ya. Dengan kata-kata yang hiperbola seperti itu. Cuma kalau misalnya untuk Google ini dia mintanya yang ini ya, key phrase-nya in title. Jadi kata kuncinya di judul. SEO title width, good job. Nah, SEO title width itu apa? Ini ya. Panjangnya kata kunci itu bagus. Menurut dia pas gitu ya. Kalau misalnya ini kita kurangin, dia akan kontrol. Oke, kita cut misalnya. Tuh, nggak ada ya.
Nah, ini ya, menurut dia nih. Show title width, judul kamu tuh kependekan gitu ya. Pakai, ya udah variasi lah untuk nambahin itu judulnya. Nah, ini ternyata sampai dinilai segitunya ya sama USEO. Jadi keren banget menurut saya. Membantu banget sih USEO ini untuk ya udah kita nggak perlu mikir lagi, udah ikutin aja ya maunya USEO itu apa. Tinggal kita mikir konten nulisnya apa. Nulis kan nggak mikir juga ya, beli ya. Jadi ya udah gitu, udah tinggal masukin aja sebenarnya dan ikutin maunya di apa. Internal links. Nah, internal links ya biasa ya. Teman-teman sering banget lihat pasti. Baca juga gitu kan. Nah, ini paling gampang udah buatnya begini. Ctrl K misalnya. Nah, misalnya ini ya. Saya punya artikel tugas asisten sutradara. Contoh seperti itu. Bukan ya. Ini. Nah, ini deh nggak apa-apa. Ini Mas Rianto Astono. Ini Mas Rianto Astono juga pakar SEO ya teman-teman ya. Bisa beli bukunya juga. Mas Rianto bagus. Terus ya, nah ini kita kasih sekali lagi tujuannya apa Mas itu sih kayak gini, yaitu ya tadi saya bilang supaya orang mengunjungi website kita tuh nggak cuma sekali langsung di close, jadi dikasih ya artikel lain. Key press density, nah ini ya, ini penting banget gitu ya. Ini juga jadi tolak ukur saya dalam milih penulis gitu ya, jasa penulis. The focus key press was found 9 times. That's more than recommendation minimum of 8 times. Jadi kata kunci kamu tuh dalam artikel sepanjang ini ditemukan sebanyak 9 kali. Ya, itu adalah di over maksimum lah gitu ya, over optimize. Kamu harus maksimum itu 8 kali. Nah, kita perhatiin sampai segitunya ya. Jasa, oh nih ada nih gitu ya, ini di delete aja, jasa buatan video perusahaan, misalnya gitu udah paling gampang ya. Di jasa buatan video perusahaan. Ini ada penulis-penulis yang modelnya begini nih, gitu ya. Maksudnya bagus untuk optimasi, cuma jadinya malah ini malah just ya, malah ini ya over optimize. Nah ini boleh karena ini kalau ini kan untuk poin. Nah jadi yang begini-begini kita bisa buatan profil perusahaan, bisa kayak gitu ya. Terus itu mau apa? Nah, memang terkadang yang penting tuh asli sih. Jadi kadang kalau kayak gini-gini itu nggak terlalu ini. Cuma karena kita sudah tahu USEO gitu ya. Jadi kadang gregetan juga gitu kalau misalnya nggak ini kita buat hijau ya. Nah itu pentingnya di situ. Meta description length. Loh, kita nggak ada nih. No meta description has been specified. Search engine will display copy from the page instead. Jadi kita harus masukin nih meta description. Nah, yang bagus adalah judul, setelah itu ditambahkan ini. Teman-teman punya namanya bahasa marketingnya ya. Tapi paling gampang, udah ya paragraf pertama copy paste ya. Itu udah paling gampang. Ini udah tinggal, nah selesai ya, hijau ya. Selesai. Nah, ini ya udah hijau semua. Nah udah tinggal satu nih, image or attribute. Apa itu? Jadi kan konten kita belum ada gambar nih sama sekali ya. Nah biasanya harus tambahin gambar. Oke, gambarnya harus asli. Kalau ini saya coba masukin gambar asli. Wait. Cuma foto Om Pimpa, misalnya kayak gini ya. Mbak Cinema. Ini kan memang foto asli ya, sesuai dengan di tempatnya gitu. Langsung di drag aja, cepat, enak, gitu ya. Nah ini copy. Ya. Ini ya dikasih nih alternatif teks, ini penting banget ya. Setelah itu ada captionnya, boleh juga gitu ya. Nah kayak gini ya. Perusahaan ini biar gak over optimize, saya kurangin aja. Oke. Nah jadi kita lihat nih. Nah ternyata sudah hijau semua ya, good result. Jadi dari 12 poin yang diinginkan oleh USEO, kita udah berhasil lah kurang lebih sesuai dengan keinginan itu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya teman-teman sudah pede aja untuk posting. Cuma, teman-teman bisa tambahin lagi nih kontennya supaya lebih atraktif ya. Supaya lebih atraktif, kita bisa tambahin konten YouTube. Atau ini gambar lagi deh, ada 2 ya. Saya mau 2 lagi konten YouTube, karena kan ada videonya. Ini tahu kok ya. Nah, di sini aja. Nih.
Ya, aktivitas syuting boleh. Ya. Nah, cepat ya. Enak. Ini remove block. Nah, ini ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini. Nah, kita tambahin YouTube. Kebetulan saya udah buat halaman, jadi udah tinggal copy paste ya biar nggak kelamaan. Nah, contoh seperti ini. Ini page ya untuk di. Oke. Ya, udah. Ini saya udah ngumpulin. Nah, contoh seperti ini nih. Ini ada dari KI dan lain sebagainya ya. Oh, ada videonya ke play, sorry. Itu short movie ya, teman-teman ya, yang pernah dibuat oleh Om Pimpa. Contoh misalnya ini, video profil dari KI. Ya, tambahin. Ini kalau video lebih enak lagi ya. Prosesnya udah tinggal enter, terus teman-teman tinggal paste, Ctrl V. Dia udah sesuai gitu, embednya udah sesuai juga. Itu ya. Teman-teman yang udah punya WordPress pasti juga senangnya karena ini ya, simple ya. Oke, terus boleh yang mana lagi, misalnya yang video ini aja, Kunto Aji ya, yang pernah dibuat nih. Kunto Aji mana? Oh, ini dia. Mana kita pernah buat video klip, boleh. Ya. Oke, sip. Nah, dan sebagainya, teman bisa tambahin lagi, sebenarnya ini cepat aja. Kalau sudah, misalnya teman udah yakin ya, SEO-nya juga analisisnya udah good. Nah, misalnya teman-teman nanya nih, Mas, ini kenapa merah sih gitu, readability analysis, need improvement. Nah, ini untuk artikel bahasa Inggris biasanya kita bisa lah gitu, menolong gitu. Karena dia ada ketentuannya ya. Ada conjunction harus tepat dan sebagainya gitu. Cuma kalau ini nggak usah. Artikel bahasa Indonesia nggak usah sebenarnya. Oke, itu udah tinggal penting asli ya sebenarnya itu ya. Asli itu penting. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ini kategori. Misalnya saya tambahin cinema ya. Punya kategori. Oke. Nah, ini adalah biasanya fungsinya kayak hashtag. Jadi ada tag ya teman-teman ya setelah ini. Oke, kategori kita ini. Nah, tag ini yang pertama paling gampang. Ini misalnya ini ya kata kuncinya. Oke. Ya kan, jadi pembuatan video profil perusahaan. Cuma kan kita harus membantu Google juga untuk kalau misalnya kata kunci ini boleh masuk juga nih maksud saya. Nah, saran saya nih teman-teman, jangan sampai kata kunci ini keluar dari si judulnya ya. Si judulnya apalagi keluar dari materinya gitu. Jangan, jadi contoh misalnya jasa video profil perusahaan gini ya. Itu bisa juga, atau video profil perusahaan. Dah, Mas Ito yang paling bagus tuh berapa? Itu nggak ada pakemnya, cuma intinya jangan keluar dari si judul ini ya. Ini kan ada yang nyari pembuatan video profil perusahaan. Misalnya teman-teman ada aliran yang masukin sebanyak-banyaknya, silakan gitu ya. So, kalau saya udah secukupnya aja, yang penting dari judul udah ini semua ya. Misalnya ada kata sifat, boleh nggak? Boleh, karena itu sudah kita sampaikan di judul ya. Jasa pembuatan video profil terbaik. Nah, ya gitu ya. Selesai. Set feature image ini adalah biasa gambar yang muncul sebelum di di klik. Nah, jadi harus diatur juga. Kalau sudah seperti ini, udah teman-teman pede aja untuk publish. Nah, karena kita juga udah hijau ya, jadi udah publish aja, nggak ada masalah. Nih, ini kebetulan saya juga ini ya, teman-teman yang butuh kemitraan Tahugo, nah bisa hubungi ya. Sip, kayak gini. Oke, nah kayak gitu ya. Ini udah keren sih. Yang penting udah jadi, udah sesuai SEO. Nah, yang paling penting adalah apa? Rutin posting. Nah, itu yang sulit. Ya, rutin posting. Apalagi kalau teman-teman, kalau saya harus nulis sendiri, itu bagi saya sulit sekali ya. Karena memang saya menyadari kosakata yang saya miliki nggak banyak gitu. Kalau misalnya untuk menulis
gitu ya. Cuma kalau misalnya teman-teman senang nulis, wah itu ngebantu banget ya. Itu ngebantu banget teman-teman untuk memperkaya konten yang teman-teman miliki. Gitu. Kalau saya alirannya yang penting asli gitu ya, mau dia nggak bagus atau gimana ya nggak masalah, itu yang saya butuhkan dari penulis adalah aslinya ya. Gitu. Nah, aslinya bisa cek di mana, misalnya teman-teman cek mau saat nutupin. Paling gampang ya, gratis nih, seotools.com. Nah, ini artikelnya kayak sih pernah di ini ya, ini plagiarism checker ya. Nah, ini tinggal teman-teman copy paste di sini nih teksnya. Contoh misalnya di artikel saya nih, supaya yang ini deh video bisnis terbaik. Nah, kita cek nih, misalnya penulis kita bagus nggak nih ya, beneran asli apa enggak gitu ya. Ctrl C, set, paste gitu ya. Kalau sudah, ini udah tinggal saya bukan robot biasa, yang gratis ya teman-teman ya. Jadi tingkat akurasinya juga ya udah gitu, nggak ini banget. Ada yang bayar tuh Copyscape bagus juga gitu. Nah, dia lagi ini ya, ngecek mana hasilnya. Bentar, sorry. Oke. Ya, oke. Oh, belum ada ya. Your resolve biasanya. Oh, lagi proses. Bentar ya, teman-teman ya. Saya cek. Oke, coba kita masukin lagi deh. Oke, lain sebagainya, lili. Oh, udah cek plagiarism. Ini setahu saya masih bisa ya, gratis ya. Jadi masih bisa teman-teman untuk cek plagiarism tuh di sini, nggak bayar. Ini resolve-nya ya udah ada ya. Jadi itu ya, unik semua ya. Jadi artikel saya ini bagus ya, artinya belum pernah diposting sebelumnya, ini teman-teman udah ada hasilnya nih. Nah, yang saya butuhkan dari penulis tuh ini sebenarnya. Jadi nggak selalu kayak wah apa kosakatanya harus bagus dan sebagainya, tuh nggak juga gitu. Yang penting adalah asli, unik. Ya udah saya pengen gitu. 100% unik. Wah, udah lumayan banget ya. Sebenarnya unik tuh berapa sih Mas bagusnya? 80% sih udah bagus ya. Saya juga nggak berharap penulis 100% banget, enggak. Saya nggak menuntut mereka kayak gitu, cuma yang penting 80%-an lah unik. Ini kalau 100% unik, wah berarti penulisnya bagus ya. Tulisnya bagus gitu. Keren. Jadi enak kalau udah kayak gini, udah pede ya teman-teman untuk posting, apalagi 500 kata gitu belinya. Dengan apalagi di atas rata-rata dari 300 kata kan. Nah, itu udah tinggal ini aja. Oke, kayaknya cukup ya udah praktek dan udah saya jelaskan juga gitu ya. Waktu dan tempat, lalu Lintang, saya kembalikan ke Lintang ya. Oke, Terima hai kasih. Mas Tito. Terima kasih untuk materinya dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi yang dibawakan oleh Mas Tito. Ini sudah ada 26 pertanyaan yang masuk, Mas Tito. Jadi kita langsung masuk ke Q&A aja ya, Mas Tito ya. Boleh. Oke, sebentar. Aku juga mau ingetin bagi teman-teman yang nanti mau tanya mengenai website atau cloud hosting, nanti di akhir sesi Dewa Talks ini akan ada sesi live Q&A juga dengan Ninja Dewa Web. Jadi yang berhubungan dengan cara-cara buat website itu nanti bisa dibantu oleh Ninja Support Dewa Web aja Mas Tito. Jadi ini tentang Dewa SEO aja untuk pertanyaan ini. Oke, ini aku sudah pilih beberapa pertanyaan. Nanti mungkin aku juga minta tolong Mas Tito untuk pilih pertanyaan yang Mas Tito suka ya. Oke, ya. Oke, Michael boleh stop sharing? Oke. Oke, Mas Tito, pertanyaan pertama. Ini kan tadi juga banyak banget yang baru pertama kali mengenal SEO dan tahu mengenai SEO. Ada yang nanya nih Mas Tito dari, bentar, hilang pertanyaannya. Ya hilang. Tadi ada yang nanya, untuk Yoast SEO itu bisa dipakai di mana sih Mas Tito? Apakah hanya di WordPress saja atau bisa digunakan di mana nih untuk Yoast SEO? Oke, pertanyaan bagus gitu. Yoast SEO sebenarnya platform WordPress ya, itu dia plugin yang available sama WordPress. Cuma ada yang pakai Joomla, itu juga pernah.
ternyata mereka nggak ada UA SEO gitu, adalah nama lain gitu, tapi SEO juga, cuma fungsinya sama. Ya sama kayak pakai jumlah. Misalnya teman-teman apalagi kalau buat pakai CMS sendiri gitu ya, atau misalnya coding sendiri, itu pasti sih emang nggak ada ya, nggak ada gitu. Cuma teman-teman bisa kalau misalnya di SEO tuh ya order ya, ada harganya juga untuk teman-teman dapat yang API-nya sendiri gitu ya, di website sendiri. Cuma kalau di WordPress sih udah gratis ya. Terus kalau misalnya teman-teman websitenya misalnya tito.wordpress.com, misalkan kayak ada yang kayak gitu ya. Nah itu bayar ya. Jadi biasanya yang gratis, dia gratis, teman-teman dapat domain gratis. Cuma per pluginnya itu biasanya ada pricingnya gitu dari WordPress. Jadi saran saya untuk teman-teman bisa mending beli hosting sama domain aja gitu ya di Dewa Web pastinya gitu kan. Kalian promosi Dewa. Nah, Makasih Mas Tito. habis itu, nah udah teman-teman udah pluginnya bebas mau pakai apa aja. Gitu. Oke. Berarti Yoast SEO adanya di WordPress ya Mas Tito ya? Iya. Sebenarnya ada di tempat lain, cuman istilahnya berbeda aja ya? Nah, fungsinya sama. Oke. Terima kasih Mas Tito untuk jawabannya. Semoga terjawab ya tadi untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Jayadi Triawan. Tadi Mas Tito itu menggunakan Yoast SEO yang premium atau yang biasa aja? Tadi juga ada yang nanya sih. Kalau misalkan pakai yang gratis pun, apakah akan tetap optimal Mas Tito untuk penggunaan Yoast SEO-nya? Ya, memang yang bayar itu bagusnya gini ya. Bagusnya yang bayar itu adalah kita bisa membidik lebih dari satu kata kunci. Jadi ada 5 keyword phrase. Itu yang bayar dari SEO gitu ya. Jadi dia bisa membidik dan kita bisa membuat beberapa meta desk gitu ya. Memang yang bayar lebih bagus gitu ya. Cuma menurut saya yang gratis pun juga menurut saya lebih cukup ya. Karena yang jauh lebih penting itu sebenarnya bukan satu artikel itu gitu ya. Cuma beberapa artikel yang memang kita posting dan memang rutin. Itu yang menurut saya jauh lebih penting ya. Jadi kadang saya dibanding bayar itu, mending uangnya untuk saya beli artikel. Karena kan saya nggak nulis ya, saya nggak nulis gitu. Jadi beneran uangnya saya buat beli artikel terus gitu supaya lebih ini ya, lebih bagus di SEO-nya. Oke. Kalau yang tadi Mas Tito praktekin itu pakai Yoast yang free ya? Free, ya totally free, nggak bayar sama sekali. Oke. Terima kasih Mas Tito untuk jawabannya. Jadi yang gratis pun juga sebenarnya bagus-bagus saja Mas Tito, cuman ada beberapa perbedaan aja ya antara yang premium dan juga yang gratis. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kamelati, apakah menjamin page one jika melakukan optimalisasi dengan Yoast SEO Mas Tito? Tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa? Karena tergantung dari persaingan kata kuncinya. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Kalau persaingan kata kuncinya cukup berat, untuk cuma ijoin Yoast SEO itu kayaknya nggak seperti itu ya, nggak semudah itu gitu persaingannya. Ada yang harus dilakukan gitu ya. Contoh misalnya optimasi website dari segi loading dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya di web kan kita udah light speed sketch ya, light speed sketch dan lain sebagainya itu. Terus kalau misalnya ada juga penilaian dari misalnya page one itu dari backlink, itu juga sekarang backlink sekarang lagi ini banget ya, butuh banget gitu. Nah kalau misalnya teman-teman nggak mau beli backlink, ya udah kan berarti ngandelin dari on page. Nah terus harus dilihat juga tuh ke persaingannya. Contoh ya, tadi saya benar-benar miss, saya fokus cuma Yoast SEO, tapi saya nggak nyontohin ini ya teman-teman, keyword tool ya, padahal udah ada saya tambahin nih. Nah, jadi sebenarnya sebelum buat judul, teman-teman bisa kayak gini, saya belum share screen. Share screen, belum share screen, Mas. Sorry. Nah, oke. Ini teman-teman bisa seperti ini nih, jadi riset dulu ya. Bisa misalnya, nih, bisa seperti ini gitu ya. Misalnya tadi ada, saya juga sekalian jawab aja, tuh ada yang nanya tadi, Ahref sama keyword tool.io bagus mana? Tentu bagus Ahref ya. Ahref itu detail juga gitu. Cuma artinya keyword tool.io juga lebih dari cukup kalau misalnya teman-teman hanya ingin tahu apa sih yang ingin orang cari. Yang orang cari itu apa sih gitu ya. Di kata kunci ini. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nih. Jadi ternyata ini ya udah ada ya, ada gitu kan. Nah, kalau misalnya pro tuh muncul dia. Jujur aja saya nggak beli yang pro gitu ya. Saya pernah nggak ada yang pro, terus menurut saya ya udah, atau saya juga nggak ngiklan juga kan di ini, karena ini butuh banget kalau misalnya teman-teman mau ngiklan ya pakai Google Ads. Ini butuh nih supaya tahu, oh ternyata cost per kliknya segini dan sebagainya. Cuma saya itu biasanya ya udah iklan aja. Pada akhirnya saya akan tahu juga kan di Google AdWords itu di aplikasinya. Pada akhirnya kita juga tahu gitu CPC-nya berapa gitu, CPC dari iklannya tuh berapa gitu.
terus kata kuncinya apa aja, jadi kita tahu gitu. Jadi saya dibanding beli ini, ya udah mending saya langsung iklan aja ya, Google Ads aja gitu. Jadi toh juga akan tahu juga gitu dari si Google Ads-nya kan dia ngasih laporan ya. Ini yang orang cari, terus yang ngeklik kamu tuh dengan kata kunci ini, apalagi sampai seperti itu ya. Dan cost per click-nya segini. Jadi sebenarnya semuanya ada ya, ada. Nah mungkin yang beda adalah competition. Cuma Google Ads itu juga udah ngasih tahu gitu ya. Kalau misalnya kata kunci yang kamu cari ini, budget kamu minimal segini. Nah dia ngasih tahu rentangnya ya. Itu menurut saya juga udah menjawab nilai dari competition ini sih. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi menurut saya ini nggak terlalu penting untuk misalnya teman-teman pro. Jadi kalau misalnya mau iklan langsung iklan ads aja. Cuma biasanya kalau untuk perusahaan karena iklan itu budgeting gitu ya. Sebagai budgeting jadi biasanya menentukan budgetnya dari sini gitu. Nah, misalnya seperti ini udah dapat nih. Oke, berarti memang orang nyari ini ya, nyari kata kunci ini. Misalnya teman-teman ada tambahan yang free ya, saya kasih tahu yang free ya. Ada Google Trend, teman-teman udah tahu lah. Ini sering banget dipakai Google Trend ya. Apalagi kalau misalnya ada bisnis-bisnis trend, terus teman-teman mau cari. Nah, terakhir juga konten-konten TikTok misalnya kayak siapa Albert Leonardo juga ngasih tahu ya cara tahu produk yang lagi happening atau gimana. Nah, contoh misalnya jasa pembuatan video profil. Itu misalnya kita mau cari tahu ini muncul nggak nih gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang menurut Google belum banyak orang yang nyari kata kunci ini. Jadi memang kata kunci ini nggak banyak. Kabar baiknya, SEO-nya akan lebih mudah, gitu ya. Nih, kabar buruknya memang yang nyari memang nggak banyak karena memang pasarnya kan spesifik ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya ini ya, nah misalnya yang cukup berat nih, kata kunci yang cukup ini, nah itu muncul nih, dan ini kelihatan ya. Oh ini juga nggak terlalu ini ya, sebentar, ini apa saya salah nih, Indonesia bukan? Bentar, kita coba cek lagi ya, ikan cupang. Ini juga trennya lagi naik banget. Oke, ikan cupang nih. Mungkin di sini ada yang main ikan cupang atau beli ikan cupang. Nah, kalau main ikan cupang nih trennya udah mulai sedikit turun, gitu ya. Ini masih fluktuatifnya udah mulai ke bawah nih. Nah, kalau di sini kelihatan ya. Misalnya teman-teman mau, mas saya bingung nih mau jual ikan cupang untuk daerah mana gitu. Kalau misalnya di SEO gitu yang paling banyak, saya mau beli kata kunci yang mana nih teman-teman udah ada ininya ya. Udah ada datanya tuh. Ya, nih ada 33 kota ya. Ini teman-teman bidik semua bisa gitu atau misalnya teman biasanya ini pakai untuk Google Ads ya. Google Ads tuh butuh banget data kota ini di mana aja sih orang itu. Karena Google Ads itu nggak ngomongin wah kita iklan aja di Indonesia enggak gitu karena optimasi budget yang terbatas biasanya kan. Jadi harus lihat dulu kota-kotanya di mana nih yang apa kurang lebih pasarnya bagus gitu kan. Karena orang banyak nyari. Nah ini adalah kata kunci terkait. Nah kalau yang tadi saya cari misalnya nggak ada, nah pilihannya udah tinggal gini ya. Ini udah jurus terakhir nih. Ya, nah udah ya. Jasa pembuatan video profil. Ini udah pernah nyari nih. Nah, untuk kata kunci ini gitu ya, saya bersaing dengan 31 konten lainnya. Gitu kan, 31 konten lainnya nih. Ya. Karena mereka membidik kata kunci ini gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita lihat nih. Oh, ini nih ya, banyak ya. Dan sebagainya gitu kan. Nih. Nah, selanjutnya apa? Kalau kita sudah tahu ini, biasanya yang paling gampang kita buat namanya apa sih long title ya. Nah, kalau dengan kata kunci yang terbaik gitu ya. Nah, kemungkinan saingan kita cuma 2. Nah, mungkin nggak ada orang yang nyari dengan kata kunci jasa buat perusahaan terbaik. Mungkin kan, ada gitu. Nah, biasanya ini akan kita jadikan judul. Gitu ya, kan kita jadikan judul. Jadi supaya apa? Supaya kita mereduce persaingan kata kunci, terutama website atau misalnya website udah lama, cuma teman-teman baru mau berjuang kata kunci itu yang baru ini, yang baru. Nah itu harus pakai kayak gini ya, long title kayak gini. Itu paling gampang. Nah misalnya main local basis optimization gitu ya, LBO misalnya di, saya tonton base-nya di mana, misalnya Jakarta. Kita lihat, nah ternyata nggak ada nih
make long title kayak gini ya, di nggak ada gitu ya, nggak ada pesaingnya gitu. Artinya kalau misalnya teman-teman bidik kata kunci ini dengan judul yang kayak gini gitu ya, kemungkinan ada di page one tuh masih tinggi ya, tinggi banget. Bahkan bisa dibilang kalau misalnya konten teman-teman bagus, itu sudah pasti page one. Tentu nggak langsung asal copy paste ya gitu. Tetap kontennya harus yang asli dan sebagainya, gambar asli dan sebagainya itu membantu. Jadi teman bisa ada di page one dengan kata kunci yang bisa dibilang zero competitor ya, nggak ada kompetitornya. Paling kayak gitu. Tadi udah menjawab ya, Lintang ya? Udah Ada Mas beberapa Tito. yang skip, jadi sekalian saya jelasin soalnya. Nggak apa-apa Mas. Oke. Oke, terima kasih Mas Tito jawabannya. Balik lagi pertanyaan mengenai Yoast SEO. Oke, ini kayaknya pemula juga nih dari Kak Christian Agus Valencia. Untuk Yoast SEO sendiri itu baiknya untuk website yang seperti apa sih Mas? Apakah untuk website portal berita atau untuk website e-commerce juga bisa digunakan Mas Tito? Oke, yang bagus. Website e-commerce bisa digunakan atau enggak? Teman-teman sangat bisa. Website apa tadi? Website Misalnya portal berita atau e-commerce portal gitu. berita sangat bisa gitu menggunakan platform SEO ini. Nah, kalau misalnya e-commerce, teman-teman juga jangan lupa bahwa untuk menjual produk gitu ya, produk itu sekarang udah dikuasai oleh marketplace ya. Percaya nih, ntar. Jual apa nih? Sepatu Adidas. Ya, Adidas. Oke, adidas.co.id. Nah, langsung ya selesai ya. Udah jelas nih ya. Marketplace. Ini jadi marketplace memang pakai teknik SEO. Jadi bisa mereka pakai Yoast, memang nggak perlu sih mereka Yoast, udah pasti ini sendiri ya, API sendiri untuk SEO sendiri. Pasti itu ya, jadi udah nggak ini. Cuma kalau teman-teman ini ya itu ya. Cuma ada nih, ini malah saya tuh malah seneng ya sama orang-orang yang masih memperjuangkan kata kunci yang udah dikuasai sama marketplace ya. Nah nih, nah kita bisa lihat nih ya kontennya. Jadi bisa nggak bisa gitu ya, e-commerce bisa, portal berita bisa. Portal berita juga sangat mungkin sih. Karena memang faktanya mereka menguasai ya. Nah kalau misalnya teman-teman memang belum bisa beli API kayak ya itu ya konten SEO dan sebagainya, ya udah pakai yang plugin aja itu oke cukup. Kayak gitu. Jadi sebenarnya Yoast SEO juga cocok untuk semua website ya Mas Tito. Cocok aja sih, cocok aja. Tergantung tujuan dari website tersebut mungkin juga ya Mas Benar, Tito. tergantung tujuan dia. Benar banget. Tergantung apakah mau diedit di Google atau enggak. Ya. Oke, Mas Tito pertanyaan selanjutnya dari anonymous attendee. Kita mau nanya lagi, plugin untuk optimasi SEO dalam WordPress kan banyak banget macamnya. Ya, Plugin SEO dalam WordPress itu ada RankMath dan juga Yoast SEO. Wah, ada ya. Mana yang lebih bagus menurut Mas Tito dan lebih efektif digunakan? Oke, RankMath ada, All-in-One SEO ada, terus ada BoldGrid SEO juga ada, dan sebagainya itu ada banyak tentang SEO. Nah teman-teman kalau bicara tentang plugin itu banyak banget ya. Jadi kalau dibilang bagusan mana saya juga nggak bisa jawab gitu. Bagusan mana cuma kalau setiap orang kan pasti akan punya alirannya sendiri gitu. Nah kalau SEO tuh ada kelebihannya juga gini. Nah teman-teman saya kasih tahu deh. Misalnya Sitemap ya. Nih. Mungkin di RankMath juga ada, saya juga nggak tahu ya. Cuma nih saya kasih tahu bahwa di SEO itu dia menyediakan sitemap. Jadi kita udah tinggal copy paste. Sorry ini internetnya ya. Nah. Udah kebuka. Oke. Wah, biasanya pakai LAN Lintang cepat ya. Dan dipakai tim. Nggak apa-apa, Mas. Nih ya. Yoast SEO. Mana nih Yoast SEO? Jadi di Yoast SEO itu sendiri ada ini ya teman-teman ya. Nih. Features, saya mau features nih ya. Nih, jadi sitemap ini, nah kita udah bisa lihat nih XML sitemap inilah yang kita masukin ke Google Search Console ya. Nah, jadi peluang untuk terindeksnya cukup ini ya, cukup
bagus. Nah, terus tadi yang nanya, bagus nggak Mas kalau setelah kita buat artikel, ya maksudnya saya ngerti, masih ingat. Terus kita paste di sini supaya terindeks oleh Google. Boleh juga ya teman-teman ya, boleh banget. Ini adalah konsep untuk mempercepat indexing sebenarnya. Ini juga kita lakukan di ini sebelumnya ya, Lintang ya. Webinar Di sebelumnya. webinar sebelumnya gitu. Iya, yang peringkat 1 menggunakan Yoast SEO. Itu bahkan dalam hitungan menit gitu kan. Cuma sekarang tuh udah nggak bisa gitu. Karena indeksinya tetap ya, kurang lebih ya 24 jam lah kalau sekarang. Sekarang udah nggak bisa dalam hitungan menit ya teman-teman ya. Tentunya dengan kriteria tertentu ya Mas Tito Iya. bisa mencapai page 1. Gitu ya. Terus juga artikel kita bagus. Udah pasti. Oke. Ini lagi mau tes ya Mas ya? Indexing. Iya, nggak apa-apa sambil lanjut ini pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Tito sambil nunggu indexing. Jika key phrase lebih dari 1 di satu artikel, apakah lebih baik atau tidak, Mas Tito? Ini dari Kak Dewi Sulis. Oh ya, ini kan berkaitan dengan tadi ya Yoast SEO Premium ya, yang bisa memiliki lebih dari satu kata kunci. Sebenarnya itu juga sudah tertolong dengan kita membuat tag di dalam artikel tadi ya. Jadi kan ada tag ya, ada tag kata kunci gitu. Itu juga udah tertolong juga, itu artinya kita mengelaborate atau misalnya mengembangkan kata kunci yang bisa terkait ke dalam sebuah konten website atau artikel website. Itu dikatakan lebih bagus atau enggak gitu. Sebenarnya lebih bagus juga. Pasti lebih bagus. Ya, cuma gini, teman-teman bagus mana dengan konten yang satu artikel misalnya satu konten itu membidik banyak kata kunci, atau dengan yang memang satu turunan gitu kali ya Mas? Ya, turunan banyak kata kunci, atau misalnya teman-teman mau aliran yang ya udah satu konten ya cuma berapa misalnya satu kata kunci gitu. Terserah, itu bebas juga gitu ya. Cuma yang penting adalah memang website-nya selalu terupdate artikel itu memang udah paling benar gitu. Oke. Ini udah selesai juga. Oke. Selesai, ya udah ya teman-teman ya. Ini indexing nggak bisa langsung dicek ya. Jadi cara ngeceknya gimana sih Mas nih? Kalau misalnya teman-teman bingung cara ngecek, oh udah terindeks apa belum, itu sudah copy ya, dan misalnya di bagian sini kita cek nih ya, paste. Nggak ada ya. Tuh, ini yang artikel lain gitu ya. Jadi memang artikel ini belum keindeks gitu. Ya. Jadi kan Mas Tito juga bilang sekarang 24 jam ya Mas Tito? Iya, udah nggak bisa 3 menit. Nah, saat ini juga bisa gitu. Jadi tidak cocok dengan dokumen apapun. Gitu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Mas Tito. Ya. Aku akan pilih 2 pertanyaan terakhir dan nanti Mas Tito mungkin bisa pilih 3 pertanyaan ya Mas Tito. Oke, ya. Oke. Dari Kak Yowan, kriteria over optimize itu seperti apa sih Kak? Apa aja yang bisa dibilang over optimize Mas Tito? Over optimize. Ini kalau kita ngomongin Yoast SEO ya, Yoast SEO yang tadi kan udah jelas dia ngasih tahu bahwa ya over optimize itu kalau misalnya jadi gini, ada namanya keyword density. Keyword density itu apa sih? Itu artinya adalah kepadatan kata kunci. Jadi contoh, teman-teman punya artikel 300 kata gitu ya. Terus teman-teman masukin 10, atau misalnya kayak tadi saya 8 ya. Dari Yoast kan bilang 8 kan, maksimal. Nah, kalau misalnya teman-teman masukin 8, itu tergolong dalam over optimize, karena dengan kepadatan kata yang cuma 300, nah itu nggak 8 juga gitu ya maksudnya. Maksudnya SEO. Jadi kalau 300 tuh setahu saya, nanti kalau teman-teman bisa cek sendiri, itu kurang lebih maksimal tuh 4 doang. 4 kata kunci, 4 ini ya. 4, jadi dalam artikel tuh mengandung 4 kali perulangan kata kunci. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya 5.000 kata Mas, nah itu ada maksimalnya lebih lagi gitu. Oh, oke. Tergantung ya over optimize itu. Nanti bisa di Yoast SEO-nya juga akan ngasih tahu juga ya. Oke. Terima kasih Mas Tito untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir yang aku pilih dari Kak Astri. Mas Tito, kalau untuk newbie yang pengen banget belajar SEO, apakah ada tools yang cocok nih untuk pemula dari segi pengoperasiannya Mas Tito? Yoast SEO ya. Yoast SEO. Oke. Jadi Yoast SEO jawabannya ya Kak Astri. Seperti webinar malam ini. Oke. Mungkin Mas Tito boleh pilih 3 pertanyaan terakhir nih untuk malam ini. 3 pertanyaan terakhir nih saya mau jawab yang ini. Boleh.
kenapa menggunakan WordPress dan tidak menggunakan Blogspot, Mas Johan Indrawan ya? Pertanyaan bagus, gitu ya. Kenapa nggak pakai Blogspot? Sebenarnya Blogspot itu gini, kenapa saya pakai WordPress gitu ya? Karena banyak tutorial gitu ya, menurut saya gitu ya, dan banyak plugin juga di dalam WordPress yang menurut saya membantu untuk website saya jadi lebih bagus, dan juga banyak tema gitu ya, yang harganya nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi tapi bisa di ini ya, dimasuk dalam WordPress itu tadi gitu ya, apa kompatibel dengan WordPress itu tadi. Jadi itu alasan saya pakai WordPress. Dan memang kalau teman-teman hitung gitu ya, di seluruh dunia memang WordPress itu masih paling banyak digunakan ya. Itu karena emang bisa diapa-apain dan memudahkan juga sih. Jadi untuk teman-teman yang pengennya langsung cepat jadi dan langsung fokus di optimasi kata kunci atau optimasi websitenya, saran saya pakai WordPress gitu ya. Terus kalau Blogspot misalnya, apalagi yang gratis gitu ya, Blogspot yang gratis .blogspot.com, teman-teman perhatiin sekarang page one itu ada nggak yang .blogspot.com gitu ya, atau .wordpress.com gitu kan. Itu bisa dibilang udah hilang kan dari peradaban tuh, udah nggak kelihatan lagi di page one gitu. Karena memang Google menginginkan yang menguasai kata apa di page one itu adalah mereka yang yaitu ya punya hosting sendiri ya gitu. Itu keseriusan dari Google juga sih untuk nggak pengen konten yang di dalam itu jelek gitu di dalam page one. Gitu kalau memperhatikan. Jadi kalau dibilang kenapa menggunakan WordPress dan menggunakan Blogspot, itu alasan saya sih. Terus bagaimana menemukan kata kunci? Apakah ada rumusnya? Misalnya untuk website asuransi, rumus itu nggak ada ya, karena kita bukan matematika gitu kan, fisika nggak ada. Saya nggak tahu apa, nggak ada rumus kayak gitu ya. Nah, tapi adanya adalah teman-teman bisa cek di yang tadi saya katakan gitu ya. Sebenarnya banyak riset kata kunci itu banyak banget alirannya. Ada yang tadi pakai Ahref bahkan ya. Ada yang pakai mungkin keyword.io, ada juga yang pakai ada aliran bahkan dia nggak pakai riset gitu ya teman-teman ya. Cuma dia langsung ads aja, langsung Google Ads udah dilepas gitu. Nanti memang akan kelihatan kata kunci apa yang paling sering dicari pada saat dia ads itu ya. Dan itu ada juga aliran yang seperti itu. Dia nggak mau tuh aliran apa nggak mau tuh ngecek kayak begini ya, karena dia menurut dia nggak up to date gitu. Jadi dia maunya ya udah iklan dulu, baru ketahuan kan orang tuh nyari kata kunci apa aja sih. Nah kayak gitu. Itu bisa juga seperti itu. Untuk asuransi tinggal dicari ya, orang tuh nyari apa sih, apa premi apa, atau misalnya premi yang murah, atau misalnya premi yang ini kematian, terus misalnya yang paling cepat prosesnya dan sebagainya, itu banyak bisa dicari juga di keyword.io, jadi kelihatan. Bisa kita punya YouTube, tadi ya, bilang. Jika kita punya YouTube dan blog, apakah bisa memanfaatkan SEO juga? Bisa sekali. Ya, YouTube juga bisa gitu. YouTube bahkan sekarang kan ada, maunya dari dulu kan juga udah ada ini ya, tag ya. Dan memang kalau teman-teman baca bukunya Deddy Corbuzier gitu ya, apa YouTube for Dummies, itu memang dia ngasih tahu ya bahwa itu kita bisa bidik kata kunci gitu dari situ gitu ya. Kalau misalnya nonton podcast. Dan memang yang penting kan kalau di YouTube audio, jadi ya itu audionya juga harus bagus. Nah, terus apakah membuat website lebih banyak menggunakan WordPress daripada yang lain? Pembuatan website banyak. Enggak juga ya sebenarnya, cuma memang iya, kalau faktanya iya. Cuma kalau misalnya teman-teman kayak website perusahaan atau website yang lebih serius, misalnya di dalamnya ada member area, ada apa dan sebagainya, itu pasti lebih dari WordPress. Cuma untuk pemula, sekali lagi untuk pemula, saran saya udah pakai WordPress itu udah cukup. Apalagi misalnya tujuan punya websitenya hanya untuk menguasai kata kunci. Jadi WordPress itu sudah apa bisa dibilang lebih dari cukup ya teman-teman ya. Untuk apa namanya, untuk di inilah, untuk dilakukan gitu ya. Malam Kak Tito, seperti yang kita tahu, wah ini banyak nih pertanyaannya. Website yang Google tampilkan ketika kita mencari suatu keyword dipengaruhi berbagai macam hal lain. Dan apa yang diambil Google, setiap orang akan berbeda tergantung dari location, behavior user, benar banget. Dan lainnya, bagaimana pandangan itu tentang hal itu. Dan menurut kakak, apakah website yang berada di page 1 itu sifatnya dinamis? Bagaimana cara kita agar mempertahankan posisi rank 1 page 1 di Google sampai lama? Apakah kekonsistenan kita dalam buat konten di website dapat memulai posisi kita Google? Jelas sekali. Mas, dulu tahun 2000 saya ranking 1 nih. Sekarang udah hilang misalnya. Ya karena memang gini teman, satu penyebabnya algoritma berubah. Kedua adalah dia Google itu sekarang gini. Teman-teman mungkin sering gini ya. Saya masih kadang saya juga gitu sih. Upload sehari 10 gitu.
terus menganggap bahwa ya udah 7 hari kemudian udah diemin aja gitu ya. Ternyata Google tidak menginginkan hal itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman DWWeb juga sangat tahu gitu ya, teman-teman DWWeb yang megang blog, itu update setiap hari rutin gitu ya. Itu udah konsepnya sama kayak YouTube. Nah, YouTube update setiap hari kan dipopulerkan oleh si Atta Halilintar ya, dengan awalnya dulu ya yang belum sebesar sekarang. Dan ternyata berhasil gitu ya, dia berhasil sekarang. Nah, website juga seperti itu. Jadi sifatnya dinamis itu benar. Nah, tergantung dari teman-teman rajin update konten apa enggak. Nah, rajin update konten itu bukan terus duplicate post terus diupload lagi ya, enggak gitu ya. Cuma dengan konten yang baru. Itu. Itu yang harus kita ketahui. Oke. Mas Ito, saya Fuad dari Cikarang Bekasi. Saya bergerak di bidang marketing sekolah. Adakah saran dari Mas Ito bagaimana menggunakan website sekolah kami dengan SEO agar lebih menarik membaca? Terima kasih atas masukannya. Sekolah. Saya nggak tahu ya kalau sekolah, jujur aja. Cuma saran saya kalau pakai SEO sekolah nggak terlalu inilah. Nggak terlalu apa namanya. Bisa dibilang nggak terlalu ini ya. Efektif ya. Sekolah itu lebih kayak, apalagi dengan sistem zonasi. Terus paling di website itu lebih kayak menyertakan artikel informatif tentang pendidikan misalnya gitu. Terus misalnya sekolah favorit di ini gitu. Kenapa dibilang favorit? Kalau misalnya, tapi kalau memang faktanya menurut Dikti kan juga ada datanya ya. Sekolah favorit sekarang udah didata gitu berdasarkan nilai akreditasi juga. Kalau misalnya sekolah kita baru, misalnya akreditasi C gitu. Terus kita mengatakan itu sekolah terbaik kan juga nggak bisa ya karena sudah ada akreditasinya. Jadi saran saya iklan seperti itu, saran saya pakai video marketing itu sih diiklankan lewat Facebook Ads, Instagram Ads gitu ya, atau misalnya diiklankan di apps juga bisa, di Google Ads juga bisa, atau di YouTube itu bisa juga gitu ya, berdasarkan lokasi di mana. Itu menurut saya jauh lebih efektif dibanding SEO. Ini saya ngomong terang-terangan ya gitu ya. Kalau SEO menurut saya kalau misalnya sekolah terfavorit, kalau misalnya udah terfavorit ya tinggal katakan ya terfavorit. Cuma websitenya itu lebih kayak website company profile atau website yang sifatnya udah informasi lengkap di sana. Dan pastikan update kegiatan. Nah itu yang lebih penting ya. Jadi terkesan bahwa sekolah itu sangat sangat hidup dan memang sangat ini, apalagi sekolah swasta itu penting banget untuk branding, jadi harus gitu ya, selalu kasih tahu kegiatannya apa. Halo Kak, izin bertanya. Wah, ada 4 pertanyaan ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Tito yang Oh, Mas pertanyaan Tito terakhir. jawab. Oke, boleh. Dalam satu artikel berapa banyak link no follow dan do follow yang harus ada? Benar, bagus. Kalau misalnya berapa banyak link no follow dan do follow, ada juga yang banyak alirannya bilang banyakkan yang kalau bisa yang no follow semua gitu ya. Itu Google lebih senang gitu ya linknya gitu ya. Tapi menurut saya nggak juga gitu ya. Link do follow juga nggak apa-apa gitu harus ada dalam satu artikel gitu ya. Jadi nggak, menurut saya memang ya udah bisa beberapa dan memang saya nggak bisa bilang berapa banyak karena nggak ada tertulis menyebutkan gitu ya harus segini harus gitu enggak, tapi yang penting ada aja. Outbound link baiknya no follow atau do follow? No follow. Kalau di web kan ada tema niche dan sub niche. Nah, seberapa banyak tema niche harus dibuat dan kapan boleh nulis yang sub niche? Saran saya niche tentu sebanyak-banyaknya gitu ya. Sub niche itu lebih kayak untuk ngambil apa namanya ya udah pancingan lain gitu ya. Contoh misalnya kayak sekarang Tokopedia juga menjelaskan ya itu ya, blog dia menjelaskan misalnya cara hidup sehat dan sebagainya gitu kan. Cuma kan tetap niche-nya dia tuh ke produk ya. Jadi kata kuncinya kan ke produknya gitu kan. Apalagi produk dan daerah lagi sekarang kan marketplace itu, dan itu luar biasa gitu. Dan memang seperti itu gitu ya. Nah, jadi kapan boleh nulis yang sub niche? Ya sebenarnya terserah gitu. Cuma selama niche-nya masih belum semua dihajar gitu ya, itu menurut saya banyakin yang niche-nya aja. Ini kalau udah tahu niche berarti udah punya ini website dan udah cukup lama berarti, kelihatan banget. Apakah persentase keyword density berubah? Sejauh ini saya nggak tahu persisnya, cuma yang penting bagi saya adalah udah itu nggak melebihi dari over optimize. Cuma saya nggak tahu apakah berubah-berubah atau enggak. Cuma yang jelas kalau over optimize ya udah selesai gitu ya. Jadi nggak bagus. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi udah mendengarkan sampai akhir nih, luar biasa ya. Saya bisa sombong karena 250 ya sekarang ya, luar biasa ya Lintang ya. Dulu Iya, berapa sangat. sih 100-an ya, sekarang udah luar Iya. biasa Dewa Talk, luar biasa. Dan teman-teman luar biasa juga soal standby di Dewa Talk. Dan saya terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah kata tentunya. Apa yang teman-teman kurang berkenan atau belum puas nih dengan SEO ini yang saya jelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih semuanya udah hadir dan sampai jumpa. Kalau misalnya teman-teman WhatsApp silakan welcome ya. Kalau saya masih bangun saya balas pasti gitu ya. Jadi kalau saya ini teman-teman tanya aja dan sharing aja. It's Oke, okay, Mas nggak Tito. masalah.
Ya, Oke, terima Mas kasih. Tito. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak, Mas dan Tito. sebagainya. Selamat beristirahat, Mas Tito. Terima kasih untuk waktunya. Cari hosting yang aman,